kita umat Islam harus menjawab menurut Allah di dalam Al-Quran. Sebab kalender mah yang bikin kita, Pak, yang bikin kita. Di Indonesia itu 1 tahun itu sudah jadi 14 bulan di Indonesia. Jadi 1 tahun di Indonesia itu sudah jadi 14 bulan. Apa buktinya? Ayat gaji ke-13, ayat gaji ke-14 itu kan? Di sana. Oke, digini, Pak. Nah, mudah-mudahan besok jadi 15 Pak. Nah, ini keseruan. Kalau pensiunan juga setuju kelihatannya. Minha arba'atuhum. Minha dari sebagian yang 12 bulan itu arba'atuhum ada 4 bulan yang dihormati. Jadi hormat itu bahasa Arab. Hormat gerak itu bahasa Arab. Hormat. Ya. Seperti kita bicara tentang umur. Umur itu 100% bahasa Arab. Ya. Umur itu bahasa Arab. Nah, lalu kalau usia, nah usia itu sebagian daripada umur. Begini rumusnya. Umur adalah, kan Rasul juga gini, ketika orang Badui dari pegunungan datang kepada Rasul, anna rajulan yas'aluka Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Siapa, seperti apa gambaran prototipe profil orang yang baik itu? Rasul menjawab, mantola umuhu wa asuna amaluhu. Atau lihat Quran surah Yasin ayat 68. Surah Yasin ayat 68. Surah ke-36 ayat 68. Ayat yang Yasin mah ada wabu sih kan. Yang Yasin ada wabu. Sebab ada akab yang Yasin. Ayat 68. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Ada? Nah, apa artinya? Dan barang siapa umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Nah, ini. Ini petunjuk Al-Qur'an. Kajian teuing ke waktu budana buta tulang buta daging, sakapung buta hejo gitu. Ya. Pada akhirnya mah kalau sudah tua mah akan kembali lulus. Iya, betul. Bulan asal. Itu. Sehingga Al-Qur'an menyebutnya begitu. Jadi nunakisu fil khalqi akan dikembalikan ke awal penciptaan. Jadi ketika kita terciptakan itu lemah. Tidak bisa pakai baju-baju aja, ya, tidak bisa makan sorangan, sama itu menggunakan yang saya garis bawahi, waman nu'ammirhu, ain mimro itu umur bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ya. Jadi apa dengan umur itu? Umur adalah sejumlah satuan waktu yang telah dilalui dari kelahiran sampai wafat. Nah itu umur. Satuan waktu itu detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, window, abad, terserah lah itu. Nah inilah satuan waktu yang tiap hari sudah kita sampaikan. Ternyata satuan waktu punya nilai yang sangat luar biasa. Hanya kita saja yang tidak sadar. Maka Allah selalu bersumpah menggunakan satuan waktu. Wal asr itu yang paling akhir. Wal duha, wal lail, semuanya itu menggunakan satuan waktu. Sebab kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu ini, kita akan berbaris di antara orang-orang yang rugi. Tempoh hari saya ilustrasi. Kalau ingin mengetahui nilai 1 detik, betapa besarnya nilai 1 detik, tanya kepada Valentino Rossi. Gitu. Karena perbedaan detik beda podium, Pak. Ya, itu salah 1 detik. Kalau 1
detik kita pakai dua gitu cukup lah. Ya. Itu soal detik. Menit, tanya kepada tim Belanda ini yang saya tahun 74 saya ketahui belum pernah jadi juara, selalu kebobolan di menit-menit terakhir. Sedih itu kan. Kemenangan sudah di depan mata, jauh bola itu. 1 jam udah sering dialami oleh kita, ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta api. Itu 1 hari tanya kepada orang yang tidak bisa bekerja karena upah harian, itu 1 hari itu bentuknya sangat besar. 1 pekan sampai itu luar biasa. 1 bulan bisa tanya kepada kaum ibu yang melahirkan karena prematur dan begitu. Ya. Kalau 1 tahun akan masih umum, tanya kepada anak-anak kita, cucu kita yang gagal masuk perguruan tinggi yang diinginkannya. Wah itu berat. Itu satuan waktu. Jadi umur adalah sejumlah satuan waktu yang terpilih dari lahir sampai wafat. Nah kalau usia, nah ini ya ada kekeliruan kita ini, tapi karena kita sudah sepakat dalam teori sosial, kesalahan yang disepakati menjadi kebenaran baru. Itu aja. Ya. Kalau usia sama dengan sejumlah satuan waktu yang telah dilalui dari kelahiran sampai hari ini. Jadi kalau Bapak sama kakak umurnya jangan dijawab, Pak. Ayo kene gitu. Sebab kalau bicara umur harus berapa gitu, Pak. Kalau umur berapa umurnya dia? Dia umur 80 tahun, udah wafat, Pak. Nah kalau usia, berapa usia Bapak? Disebut karena masih kena hidup gitu. Ya, itu perbedaannya dari sisi linguistiknya begitu. Jadi kalau ada di pemuda itu jangan ditanya umur, Pak. Itu kalau umur udah hotam itu harusnya. Tapi lagi itu udah sepakatnya sepakat berjamaah gitu. Dan ada masalah berjamaah. Nah, itu soal umur. Ya, soal satuan waktu. Nah sekarang kita sudah memasuki waktu bulan Rajab. Satu itu Pak. Jadi sekali lagi kembali lagi bahwa setahun ada 12 bulan ditetapkan oleh Allah, dan itu satu paket dan diciptakannya ketika penciptaan langit dan bumi, begitu Allah. Jadi istibaheula ada 12 bulan terkait dengan ayeuna. Ya. Jadi sekarang masih kalau ada orang yang mempertentangkan, mempermasalahkan Samsiah Masehi dengan Hijriah, nggak usah ya. Karena dua-duanya menggunakan benda langit ciptaan Allah. Komariah menggunakan peredaran bulan, disebut komariah itu bulan. Yang kedua Masehi menggunakan peredaran matahari, disebut dengan Samsiah. Ini soal semuanya menggunakan benda langit. Dan kita tahu sejarah mencatat bangsa di dunia yang pertama kali menggunakan atau memperhatikan pergerakan benda langit adalah bangsa Babilonia di lembah Mesopotamia di kaki gunung Ararat perbatasan Irak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Babylon sebelum hijrah ke Mesir. Apa buktinya? Aku kasih tahu. Ketika Ibrahim mencari Tuhan, maka yang pertama dilihat adalah matahari, adalah bulan, adalah bintang. Itu cikal bakal bangsa di dunia baru memperhatikan peredaran benda-benda langit. 1000 tahun kemudian, setelah itu kelompok ahli Quran merumuskan tajwid supaya mudah memahami Al-Quran. Lahirlah ilmu tajwid. Nah, di salah satu ilmu tajwid itu juga menggunakan benda langit, yaitu alif lam komariah, alif lam samsiah. Eta ialah diciptakeun harita. Apa di zaman Nabi pakai itu? Tidak. Dalam bahasa Arab ada alam alif lam ma'rifah, alif lam al-jiro, alif lam taklir begitu. Enggak ada komariah samsiah itu. Untuk memudahkan saja. Itu semuanya menggunakan benda. Jadi ketika dalam Samsiah 12 bulan, di Komariah juga 12 bulan sama saja. Meskipun antara Komariah dan Samsiah perbedaannya sehari 6 jam. Kalau Komariah waktu maghrib, Samsiah jam 00. Jadi satu hari bedanya 6 jam.
Kalau 1 tahun bedanya antara 11-12 ya. Nah, pada 20 tahun bedanya 1 tahun. Maka bisa begini. Kalau usia Bapak hari ini 60 tahun, itu artinya 63 tahun dalam kaidah komariah. Maka ketika sejarah mencatat Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Itu dalam komariah. Dalam Syamsiah Rasul wafat dalam usia 60 tahun. Pada 20 tahun itu di Quran surah Al-Kahfi. Ya. Dijelaskannya Quran surah Al-Kahfi. Ayat berapa saya lupa, yang menjelaskan Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua selama 300 tahun watis'in dan 9 tahun. Jadi 309 tahun itu komariah. Kalau Syamsiah 300 tahun. Karena per 20 tahun bedanya 20 tahun. Al-Kahfi bilangnya kalau sama dia ya. Itu dia Al-Kahfi. Ya. Oke. Ini soal waktu. Jadi Pak Jai sama usia sekarang? Kalau pun hayang ora keneh pakai Syamsiah. Lalu lumayan. lalu hayang buru-buru kalau pakai komariah. Kemudian masih berkaitan dengan salah satu dari 4 bulan itu Rasul menyebutnya mutawaliyah. Ada 3 bulan salah satu mutawaliyah. Baru penjelasan Nabi dari ayat itu namanya tafsir bil maksud. Nabi menjelaskan dari 4 bulan itu ada 3 bulan yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian ada yang dipisahkan satu namanya Rajab. Nah, di bulan Rajab ini hadis riwayat At-Tirmidzi An-Nasai Musnad. Rasul membuat doa khusus buat kita amalkan setiap waktu selama bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sampai situ ekspresi harapannya wa hasil maqasida. Nah, itu jiadah itu. Itu tambahan ekspresi kesungguhan, keinginan dan keimanan. Seperti begini. Urutan doa itu selalu di akhir doa itu kalau tidak di rahmatika ya arham. Itu kan doa panjang seperti itu. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami umur yang panjang. Wa sahih ajsadana, sehatkan fisik jasmani kami. Wa nuril qulubana, dan sinarilah hati dan jiwa kami. Kemudian Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nuril qulubana wa ahsin a'malana, baguskanlah amal-amal kami. Wa ilal khairi qaribna, untuk kebaikan orang-orang yang baik dekatkanlah kepada kami. Wa ila syarri abidna, untuk segala kejahatan, kekeliruan, lingkungan yang tidak baik jauhkan dari kami. Waqdi hawaijina, waqdi hawaijana, kabulkanlah segala kebutuhan dan cita-cita kami. Bidini wa dunya ya wa baik urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai situ teksnya. Kita ditambah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya kena berkata atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian sebelum lagi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu sebenarnya ekspresinya. Begitu, Pak ya. Jadi kalau ada yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu sampai situ teks hadisnya. Ekspresinya setelah kita berdoa semua wa hasil maqasida. Itu bahasa kita. Ya. Wa hasil maqasida. Nah, silakan. Tidak disalahkan. Ya. Itu doa yang diajarkan untuk
untuk diamalkan. Yang kedua, amalan di bulan Rajab yang dianjurkan memperbanyak sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini satu di antara sekian banyak amalan di bulan Rajab. Kenapa demikian? Gini. Hadis riwayat Abu Mamah radhiyallahu an diriwayatkan, didokumentasikan oleh Ibnu Asakir. Khamsun layalin, ada 5 malam la turaddu bihinna, yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa ada apabila kita berdoa. Pertama, awalu fi Lailatul Rajab, awal malam pertama di bulan Rajab. Wah, geus liwat euy, poho deui ngabedaanna. Ya, yang kedua, awal Lailatul Nisfi Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang keempat, Lailatul Fitri, Idul Fitri. Yang keempat, Lailatul Anhar, yaitu malam Idul Adha. Ini malam-malam yang sangat spesial. Mudah-mudahan nanti para jamaah sekalian, kalau masalah sudah ada tarjamahnya, sebuah kitab yang menjelaskan tentang urutan malam-malam itu. Kitabnya namanya Daqaiqul Ahbar. Daqaiq itu makna dasarnya adalah tepung yang sangat halus. Ahbar itu artinya berita. Jadi Daqaiqul Ahbar artinya berita-berita yang lembut, frekuensi rendah, yang sudah ditangkap oleh frekuensi oleh expert biasa. Itu hanya perlu ketajaman hati, berita-berita yang lembut dari surga dan neraka. Nah, salah satunya di kitab itu dijelaskan, kitab ini ditulis abad pertengahan. Itu dijelaskan, ruh itu minta kepada Allah, karena ruh semuanya ada dalam genggaman Allah. Al-Jum'ah ayat 42 dasarnya. Semua ruh, orang yang meninggal, orang yang tidur, semua ruhnya dipegang sama Allah. Nah, ketika ruh minta kepada Allah, aku ingin menemui keluarga. Kapan itu? Sedikitnya setiap malam Jumat. Itu datang berbaris. Maka dari Quran surat Al-Fajr itu ada kalimat sofan. Itu berlapis-lapis, berbaris. Kemudian di Quran surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu wa ruh, Allah turunkan pada malam Qadar itu para malaikat dan ruh, mereka berbaris di depan rumah anak cucunya. Adakah di antara mereka yang membaca Al-Quran, yang bertahmid, yang bertahlil, yang berzikir, yang bersolawat? Kalau ada, mereka bergembira, karena itu akan menjadi jalan ketenarangan dalam perjalanannya menuju kembali kepadanya. Tapi kalau tidak ada anak tinjunan mau ngaji bisa uang baca. Kalau mau Allah apa yang maka sedihlah. Ini kecewa luar biasa. Maka nanti di sini dijelaskan, kalau ada salah satu keturunan dari seseorang itu murtad, maka selesai, sudah tidak lagi investasi doa dari anak. Itu luar biasa. Itu salah satunya mereka menemui kita setiap malam Jumat. Kita Daqaiqul Ahbar. Nah itu nanti ditelah ya. Dan kitabnya kecil, ditulis abad pertengahan. Itu yang sering kali dikaji oleh para santri di awal-awal pemahaman tentang metafisik. Bicara tentang dunia metafisik di antaranya. Atau bisa membaca kitabnya Ibnu Hajar tentang aku yang tebal-tebal itu. Kurang lebih ada 3 jilidnya. Satu jilidnya lebih dari 1000 halaman. Ibnu Qayyim. Ya, baik. Nah, saya akan pesan terakhir untuk subuh ini menggunakan analisanya Sultanul Aulia,
Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Bunyah jilid pertama halaman 396 ya. Nah, beliau menyebutkan Paman Rajab, maka bulan Rajab itu salah satu ahlul bid terdiri dari 3 huruf. Ro'un wa jimun wa ba'un. Ro, jim, ba. Ro artinya rahmatullah, bahwa bulan ini bulan yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasul menyebutnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Jangan main. Kebaikan di bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena ini sarana, Allah membuat sarana supaya kita bisa landing di bulan Ramadan dengan amunisi yang memadai. Karena Ramadan itu targetnya, ya. Ini kalau Pak Insinyur Hanif tahu betul ini. Seperti ini, ya. Jadi untuk kita punya maksimal Ramadan ini dahsyat pengaruhnya bagi kita, maka saya harus siap. Ya. Kalau MHN nanti membuat ilustrasi, jangan mimpi di atas rumah kita itu bisa dijadikan landasan helikopter kalau kita tidak menyiapkannya. Kalau tiba-tiba helikopter turun di depan rumah kita tidak ada sarannya, bukan kebaikan, bisa berantakan. Nah, jadi sejak Sya'ban ini dipersiapkan. Ya. Yang kedua, jimnya judul. Apa judul itu? Kedermawanan Allah. Ini kebaikan di bulan ini didapatkan. Ya, ini luar biasa ya, bulan Rajab ini. Ya, oh yang saum Rajab silakan. Ya, yang saum sunnah aja lah, yang normal silakan. Jadi di bulan ini dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ya. Yang ketiga, baknya adalah birrullah. Jadi biru itu adalah kebaikan tanpa batas. Maka berbakti kepada orang tua tidak menggunakan hasad, tidak menggunakan koi, tidak menggunakan apa namanya khair, tapi menggunakan birrul walidain. Kenapa? Berbakti kepada orang tua tanpa batas, maka balasannya pun tanpa batas. Nah, inilah birrullah, kebaikan tanpa batas oleh Allah di bulan. Tapi ingat, karena ini bulan yang dimuliakan, kalau kita berbuat maksiat, dosa pun dilipat gandakan. Ini yang harus diberikan sedikit catatan, ya. Jadi karena ini bulan yang dimuliakan, kebaikannya dilipat gandakan. Ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu. Sultan Aulia. Karena ini bulan kebaikan, di bulan ini biru, kebaikan tanpa batas yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, maksiat, dosa, dolim segala macam juga dosanya dilipat. Istri 30 tahun. Ya berimbang lah, semuanya berbanding. Oleh karena itu, keutamaan bulan Rajab ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai analisisnya. Merujuk pesan Rasulullah SAW. Amalan yang harus maksimalkan di bulan ini paling tidak memperbanyak, membiasakan setiap kali sholat, paling tidak Allahumma barik lana. Yang kedua, memperbanyak sayyidul istighfar. Semoga kita semua yang diistiqomahkan untuk mengamalkan dua amalan ini sederhana, tapi insya Allah bisa. Ini sajalah, ini ada keperluan mendadak. Sampai di Pak Ustaz, Ya. mengenai tanggal 1 Rajab, ada yang mengamalkan saum, tapi ada juga yang itu gimana? Boleh saja, karena memang punya landasan yang sama, ya.
kebetulan Allah menakdirkan untuk 1 Rajab tahun ini bertepatan dengan hari Senin dan kita puasanya puasa Senin. Supaya Senin bukan puasa Rajab. Nggak apa-apa, puasa Senin saja. Kalau kita tidak meyakini tentang keutamaan bulan Rajab. Nah, bagi kami, sebagian kami yang memahami tentang keutamaan puasa itu dari amalan para salafus soleh berpuasa di bulan Rajab. Ya, berpuasa di bulan Rajab. Coba gini, berkaitan dengan hadis yang sudah kita ketahui teorinya, ya, meskipun dalam periwayatan hadis itu seringkali ada unsur subjektivitas. Yang lebih besar saya sering sampaikan, seringkali kita menolak hadis dengan periwayatan yang jelas-jelas diberikan oleh kaum Syiah, dan kaum Syiah pun tidak mau menerima periwayatan yang bersumber dari kaum Sunni. Ini kan konflik hadis sebetulnya, Pak. Ini dalam konflik hadis, dalam konflik dari sisi rijalul hadis, dari sisi para pemilik hadis. Itu subjektivitasnya ada di situ. Nah, saya termasuk barangkali saya juga menyampaikan, saya selama hadis itu pertama tidak bertentangan dengan hadis yang bersumber ittisal sanad, kemudian tidak sahih, maka hadis itu bisa diamalkan. Dengan teori hadis itu makbul. Hadis itu dari sisi prosedur bisa diterima dan bisa diamalkan. Maka saya mengamalkan hadis itu. Kalau di bulan Rajab ini selain Isra Mi'raj, hari apa yang ada itu? Apa ya? Malam Isra Mi'raj ini yang pertama, kalau hadis dari Abu Umamah riwayat Ibnu Asakir, yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Kemudian nanti puncaknya adalah Isra Mi'raj. Maka nanti ada alasan logis kenapa Allah menakdirkan pelaksanaan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Karena ini memiliki sesuatu yang terjadi, peristiwa besar itu terjadi, itu Allah sudah memilihnya menjadi waktu yang sangat istimewa. Sebab Allah akan menempatkan satu peristiwa yang besar itu di hari yang istimewa untuk dibanggakan Allah, termasuk di bulan Rajab. Itulah sebagian analisis para ahli itu menempatkan peristiwa besar pasti di bulan yang istimewa. Seperti Rabiul Awal, ini kelahiran Nabi. Kenapa Rabiul Awal? Ini musim yang sangat indah. Rabiul Awal itu terjemahnya adalah musim semi pertama. Biasanya mereka itu bulan April, bulan Mei. Makanya kalau kita umroh atau nanti musim haji di bulan itu cuaca, nuansa, keadaan yang paling sejuk, yang paling aman. Itu namanya Rabiul Awal. Terjemahnya musim semi pertama, begitu, ya. Oke, ini saja barangkali catatannya Pak ya. Ini harus meluncur setengah 6 katanya. Ini menyampaikan pesan. Ada kadang-kadang jadi memang perubahan siaran begitu. DMG-nya berubah biasanya kan sana bulan minggu depan, tapi malam harus siaran. Dan hari ini juga harus siaran. Ini saja barangkali lah ya, Pak. Pesan moralnya, ini bulan pertama, bulan rahmatullah, bulan yang penuh rahmat Allah. Yang kedua, jundullah, ini bulan kedermawanan Allah. Yang ketiga, birullah, bulan yang penuh kebaikan tanpa batas yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Oleh karena itu, pertama, zikirnya dijaga, Allahumma barik lana. Yang kedua, perbanyak sayyidul istighfar. Itu amalan-amalan yang bersifat dzikriyah, yang bersifat dzikir atau bersifat wiridan yang diulang-ulang. Paling tidak setiap pada sholat, doa itu dihadirkan dalam kehidupan, dalam aktivitas kita. Selama Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Karena Rasul membuat doa khusus. Kalau tidak ada keistimewaan, tentu saja tidak dibuatkan doa khusus. Maka dibalik semua rahasia itu yang belum tergali, dan mudah-mudahan
tentang puasa 1 Rajab sampai tanggal 10 atau yang sebagainya, maka subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina